Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Rizky Raharjo dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknik Produksi Benih semester 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat mikroorganisme lokal atau MOL dari nasi basi untuk menjadi pupuk cair. Kita tahu semua bahwasanya tanaman membutuhkan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman. Tumbuhan dapat menyerap nutrisi dari mana saja. Yang pertama dari mikroorganisme dari dalam tanah itu sendiri, dan yang kedua dari pemberian pupuk. Untuk pupuk sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Dari beberapa hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif telah mengalami degradasi dan penurunan produktivitas lahan, terutama terkait dengan sangat rendahnya kandungan organik dalam tanah, yaitu kurang lebih 2%. Bahkan pada banyak lahan sawah intensif di Jawa, kandungannya hanya kurang dari 1%. Padahal untuk memperoleh produktivitas optimal dibutuhkan organik lebih dari 2%. Di lain pihak, Indonesia sebagai negara tropika basah yang memiliki sumber bahan dan pupuk organik yang melimpah belum dimanfaatkan secara optimal. Bahan atau pupuk organik sangat bermanfaat bagi meningkatkan produktivitas lahan pertanian dalam perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Permasalahan yang banyak ditemukan di petani merupakan banyaknya petani yang ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia. Karena pupuk kimia dianggap lebih praktis dan mudah didapatkan dibanding dengan pupuk kandang atau pupuk organik. Sedangkan kandungan dalam pupuk kimia sendiri memiliki dampak yang tidak baik bagi lingkungan, seperti lahan tidak produktif, tanaman yang kurang produktif, bahkan bagi orang yang mengkonsumsi makanan hasil dari tanaman yang mengandung pupuk kimia. Berikut ini adalah dampak jangka panjang dari penggunaan pupuk kimia. 1. Merusak tanah dan mengganggu keseimbangan hara. 2. Membunuh organisme dan mikroorganisme. Yang ketiga, menghambat pembusukan bahan organik. Yang keempat, menghambat penyerapan zat hara oleh akar. Kelima, mempengaruhi hasil panen. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita dapat menggunakan pupuk organik untuk mengganti pupuk kimia. Pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan atau bagian hewan dan limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Untuk pengertian MOL sendiri sebagai berikut. MOL adalah pembuatan pupuk organik baik cair maupun padat dengan menggunakan mikroorganisme sebagai starternya. Adapun bahan utama pembuatan MOL terdiri dari karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Bahan dasar untuk fermentasi larutan MOL dapat diperoleh dari bahan hasil perkebunan, pertanian, maupun limbah organik rumah tangga. Karbohidrat sebagai sumber nutrisi untuk mikroorganisme diperoleh dari limbah-limbah organik seperti gandum, singkong, air cucian beras, dan lain-lain. Glukosa berasal dari air kelapa, cairan gula merah, maupun gula pasir, serta sumber mikroorganisme berasal dari kulit buah yang sudah busuk, terasi, keong, maupun nasi basi. Di sini saya memilih untuk memakai nasi basi. Kenapa kok memilih nasi basi? Karena banyak dari masyarakat yang tiap harinya selalu memiliki nasi sisa. Daripada nasi sisa dibuang, lebih baik dimanfaatkan sebagai pupuk. Berikut merupakan tata cara pembuatan MOL dari nasi basi. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan. Untuk peralatan dan bahan sangat sederhana dan mudah untuk didapatkan di rumah.
Untuk bahan utama yaitu nasi. Untuk nasi tidak harus menggunakan nasi sisa, tetapi bisa menggunakan nasi yang baru, tetapi lebih disarankan menggunakan nasi sisa karena sayang kalau menggunakan nasi yang baru. Untuk nasi sendiri nanti difermentasi untuk menumbuhkan jamur atau bakteri. Bahan berikutnya adalah gula putih dan gula merah. Fungsi dari gula putih dan gula merah ini adalah sebagai molase, yaitu sumber makanan bagi bakteri atau jamur pada nasi sisa, supaya bakteri atau jamur dapat berkembang lebih banyak. Yang berikutnya, menyiapkan air dan wadah botol. Lalu sediakan wadah yang tertutup seperti ini. Setelah peralatan sudah lengkap, sekarang lanjut ke proses pembuatan mol nasi basi. Langkah pertama, kita akan memfermentasikan nasi basi. Caranya, nasi basi kita simpan di wadah yang telah disiapkan selama beberapa hari sampai jamur pada nasi muncul. Untuk langkah memfermentasi nasi, dengan cara membentuk nasi menjadi bola-bola kecil, atau bisa langsung ditaruh di wadah tanpa dibuat bola-bola. Setelah selesai, lalu tutup wadah dan simpan di tempat yang tidak terkena cahaya. Ini merupakan hasil fermentasi selama 1 minggu. Untuk menandakan fermentasi berhasil dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu pada nasi terlihat ada jamur biasanya berwarna kuning atau putih, dan dari bau yang seperti tape. Untuk proses selanjutnya, kita buat mol nasi basinya. Untuk proses pertama, kita membuat molase dari gula. Kita bisa menggunakan gula putih dan gula merah. Untuk takaran gula putih 5 sendok makan, dan untuk gula merah 200 gram. Untuk video kali ini, kita membuat molase menggunakan gula merah. Untuk proses selanjutnya, kita akan larutkan gula merah ke dalam air. Supaya gula merah mudah dilarutkan, maka gula merah dipotong tipis-tipis. Untuk air, sediakan 1 wadah seperti ini. Jika nanti airnya berlebih untuk 1 botol, maka bisa menggunakan botol lain. Setelah air sudah siap, masukkan gula merah ke dalam air, lalu larutkan hingga merata. Setelah gula merah sudah larut semua, proses selanjutnya yaitu memasukkan nasi basi yang telah difermentasi, lalu aduk hingga merata. Setelah tercampur semua, lalu bisa dimasukkan ke dalam botol yang sudah disediakan. Setelah itu, botol yang sudah terisi lakukan fermentasi sekitar 1 minggu. Selama proses fermentasi, mol yang ada pada botol menghasilkan kandungan gas. Maka dari itu, kita lakukan pembukaan botol setiap harinya. Dan untuk penyimpanannya,
diusahakan tidak terkena cahaya. Setelah 1 minggu fermentasi, mol nasi basi siap untuk digunakan. Berikut cara pengaplikasian mol nasi basi. Untuk pengaplikasian bisa menggunakan takaran 1:10 atau bisa diartikan sebagai 1 liter mol nasi basi ditambah dengan 10 liter air. Dan mol nasi basi siap untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.